Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Kali ini saya berada di salah satu mall yang ada di kota Denpasar, dan mall level 21. Ya, mungkin masyarakat Denpasar sudah sangat paham, sangat mengenal level mall ini. Dan saya akan mewawancarai mall manager, yaitu Bu Sensen Duisi Halmis, panggilannya Bu Si. Kita coba cari dulu ya ibunya ada di mana. Oh, ada di sana. Kita langsung. Om Halo, Ibu. Swastiastu, selamat datang di Level 21 Mall Ya. sebagai penghuni untuk di level. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak kabar Bapak? Baik, sehat. Ini sudah mulai ada pergerakan-pergerakan, sudah mulai ada kunjungan-kunjungan Bu di Level 21 kebetulan memang sudah mulai membaik, dan dilihat dari customer-nya pun mereka sudah menjalankan protokol kesehatan. Oke. Jadi masing-masing kalau bisa dilihat rata-rata semua pengunjung sudah menggunakan masker. Oke. Baik, di sini yang ditekankan pada kondisi seperti ini adalah protokol kesehatan. Betul. Mungkin Ibu bisa sampaikan, Bu Si sampaikan prosedur yang paling utama apa yang dilaksanakan sebagai protokol kesehatan di level 21 ini? Oke, kalau untuk di level 21 mungkin kalau dilihat dari parkir saja kita sudah mulai touchless. Jadi semua di mall ini kebanyakan adalah touchless karena memang kita pengen customer itu bisa nyaman di level 21, dan kalau masuk ke parkir kita nggak perlu lagi neken tombol, tapi sudah tinggal set touchless dia akan keluar tiket. Begitupun masuk ke parkiran kita akan dihimbau lagi dengan adanya informasi wajib menggunakan masker gitu di pintu masuk parkir, sehingga pas masuk lagi ke parkir itu akan ada himbauan lagi. Jadi customer ini terus dilakukan himbauan mulai dari parkir sampai ke dalam mallnya sendiri. Dalam mallnya sendiri. Betul, dan jangan khawatir karena memang kita di setiap pintu masuk yang lobinya kita itu memang benar-benar tegas sekali dan disiplin untuk sebelum masuk itu adalah mengecek suhu. Ya. Terus melakukan touchless untuk hand sanitizer. Seperti saya tadi itu ya. Betul. Gitu masuk. Itu pun tidak perlu ditekan-tekan, tinggal ditaruh saya sudah keluar. Sudah langsung keluar, dan nanti akan ada yang namanya kapasitas. Jadi pas masuk itu ada kapasitas, jadi nggak perlu khawatir kapasitasnya nanti akan ketemu Diatur, banyak ya? orang segala macam karena memang kita batasi kapasitasnya. Kapasitas yang diperbolehkan berapa Bu? Memang kalau untuk kita hitung jamnya itu memang 50%. 50%. Kalau di berapa itu? Berapa orang yang maksimal? 50% itu dari kapasitasnya kita. Jadi memang kita sudah hitung karena kan kita udah atur kapasitas tersebut sesuai dengan dinas perhubungan ataupun dinas pariwisata sendiri sudah mengatur, plus Desperindak pun juga sudah mengatur. Dan ada satgas juga ya? Seperti Betul. yang kita lihat ini ya. Nah, ini kalau bisa dilihat ini lihat satgas. Jadi nanti kalau customer ke level 21 jangan takut ya, karena memang akan ditegur langsung sama satgasnya kita. Ada Jadi satgas COVID ya. betul. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, ada mungkin yang duduk dengan keramaian, nanti akan ditegur langsung sama satgas. Kalau ada yang berkerumun, Langsung ditegur. Jangankan customer, tenan aja akan ditegur. Jadi ya kalau ada tenan yang nggak menggunakan APD lengkap seperti masker, face shield, dan sarung tangan, itu akan ditegur langsung sama timnya kita. Oke. Kalau ada pengunjung yang tidak pakai masker, tidak boleh masuk ya? Bukan nggak boleh masuk lagi, tapi harus menggunakan masker. Karena kebetulan di pintu masuknya South Entrance itu ada UKM kecil yang memang menjual masker. Jadi kita untuk kalau mau masuk silakan beli dulu. Baik. Gitu. Memang benar-benar kita disiplin sekali untuk protokol kesehatan. Dan ini sudah mulai hampir buka semua ya Bu ya, tenan-tenannya. Ada yang atau sudah semua buka ini? Kalau untuk buka sih memang masih 90%, karena memang masing-masing tenan ini mereka sudah kita kerjasamain untuk bisa benar-benar buka kembali. Dan memang kita dari level 21 banyak sekali program sehingga tenan-tenan ini nggak khawatir lagi pengen berjualan segala macam, karena dari awal protokol kesehatan kami tegaskan ke masing-masing tenan nggak usah khawatir untuk buka lagi, karena memang diatur untuk mengenai protokol kesehatannya di toko. Kalau misalnya bisa dilihat dari tenan sendiri, dia sudah mengatur setiap kasirnya itu ada akrilik penghalang dan ada informasi mengenai protokol kesehatan. Jadi ini sudah di semua tenan ada ini ya? Betul, ada hand sanitizer, ada penghalang untuk setiap kasirnya, jadi nggak perlu khawatir, dan pembayarannya dihimbau untuk cashless. Cashless ya? Betul, dan mereka akan siapkan seperti ini, atau mungkin box, untuk dia tidak bersentuhan langsung dengan si SPG. Dan itu standar ya Bu ya? Standar, dan memang kalau untuk yang besar-besar kami ada pengecekan suhu.
Oh. Karena memang nanti di pengecekan suhunya itu dia sebelum masuk ke Foodmart atau masuk ke Anchor, itu akan dicek suhunya. Baik. Gitu. Nah ini kalau bisa dilihat juga. Ini juga sedang ada. Sudah, UMKM juga sama. Ini memang kemarin kita juga kerjasama dengan UMKM karena memang kan dilihat dari situasi bisnis masih belum membaik. Tapi dari UMKM bersama-sama kita pengen visinya itu meningkatkan ekonomi lagi sehingga dari yang pedagang-pedagang kecil atau UMKM ini bisa kembali hidup lagi gitu. Ini bagian dari event yang digelar di September atau apa, Bu? Ini memang akan continue kita lakukan karena kita memang pengen membantu UMKM yang saat ini memang bisnisnya masih sedikit struggle ya. Dan kalau bisa kita terangkan dari level 21 ini memang dari awal dia buka, dia concern sekali terhadap UMKM. Jadi memang UMKM yang ada di Bali dan Pasar memang kita ajak untuk bisa berbisnis bareng. Jadi artiannya biar dia juga bisa berkembang dalam artian bisnis. Oke. Dan pameran pun memang kita atur jaraknya, Pak. Oke. Oh iya. Jadi nggak perlu khawatir karena Jadi, memang tidak berhimpitan. Kalau biasanya normal berhimpitan, Bu ya. Karena kan biasanya full. Full. Nah sekarang ini kita benar-benar atur jaraknya sehingga satu SPG sama SPG yang lain itu tidak bersentuhan. Ini akan berlangsung terus atau? Ini akan berganti. Biasanya nanti akan ada otomotif, juga akan ada UMKM yang lain, fashion yang lain. Ini juga akan ada. Tapi kita lebih prioritaskan ke UMKM. Ke UMKM ya. Biar mereka bisnisnya juga bisa grow di masa pandemik seperti ini, Pak. Oke. Di masa pandemi ini tentu karena daya beli masyarakat yang turun, masyarakat agak takut-takut gitu ya. Di level 21 ini ada strategi khusus tidak? Menggelar acara-acara untuk menjadi daya tarik supaya ya, pengunjung datang, ekonomi bergerak, ada tidak yang dilaksanakan? Kalau misalnya yang prioritas kami pertama adalah protokol kesehatan dahulu untuk orang nyaman datang ke mall. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, kita informasikan kembali bahwa level 21 ini aman. Dan nggak perlu khawatir karena setiap lantainya Bapak nanti akan lihat itu adalah Satgas COVID. Jadi memang bakalan diinformasiin kepada setiap lantainya ini customer yang bandel lupa masker habis makan terus lupa dipakai lagi. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua memang kita akan banyak event, Pak. Eventnya bukan hanya event yang rame-rame tapi lebih ke program penukaran hadiah. Dan juga ada banyak program yang kita lagi jalanin untuk di September ini. Namanya itu adalah Serba-Serbi September. Serba-Serbi September. Yes, jadi serba ada, serba semua yang dipilih sama masyarakat juga ada di level 21. Nah, yang pertama itu memang jam operasionalnya kita sudah berubah, Pak. Karena memang sudah diatur dari new normal ini jam operasional bisa normal kembali. Gitu. Dan yang kedua adalah program online-nya kita. Nanti kita akan ada program online, nanti dari belanja online, mungkin dari ada program yang nanti akan di-display segala macam untuk ngebantu orang spending power-nya lebih tinggi lagi. Dan bukan hanya itu, nanti sampai Desember kita akan ada program sampai anniversary-nya level 21, Pak. Anniversary-nya? Nanti Betul. bulan Desember ya? Nah, nanti dimulai dari bulan September ini sampai nanti Desember rangkaiannya. Jadi kita akan ada namanya competition band-band. Jadi anak-anak muda nih yang sekarang mungkin sekolahnya online, biar mereka juga nggak stres. Mereka kita adakan kompetisi untuk band. Bandnya nanti ada di sini atau online juga? Nanti bandnya itu akan ada di luar, Pak. Jadi di ruang terbuka dan mereka kita atur untuk physical distancing-nya. Gitu. Jadi memang kita pengen anak-anak muda ini tidak berhenti saja, tapi ide-ide kreatifnya terhadap musik mereka juga bisa kembangin. Gitu. Jadi memang kita bikin event yang lebih ke arah situasi pandemik saat ini sih, Pak. Banyak event ya akan digelar ya? Banyak, tapi bukan event yang mengundang massa. Tapi itu lebih perlu ditekankan ya, Bu? Betul. Karena kalau orang udah lihat bikin event kok berani banget, tapi nggak seperti itu. Kita pengennya lebih ke spending power-nya, untuk customer-nya bisa berbelanja lagi, mungkin lebih ke acara yang tidak terlalu crowded, acara kreatif seperti 21 Band Competition. Jadi benar-benar mengedukasi lah untuk masyarakat ini bisa datang ke level 21 lagi. Oke. Ibu, kalau Ibu melihat perkembangan situasi sekarang ini ya, gitu ya, kira-kira Ibu optimis tidak melihat pertumbuhan pergerakan, terutama bagaimana masyarakat kita di Denpasar ini? Kalau melihat pergerakan ya dari mall yang Ibu kelola ini, misalnya, apakah sudah mulai ada pertumbuhan yang kira-kira ini menimbulkan optimisme tidak? Kalau untuk optimisme sekarang ini kondisi memang orang-orang mungkin mikirnya mau ngapain sih dalam kondisi pandemik, tapi kami dari level 21
dengan tim saya, dengan timnya manajemen kami maupun dari tenan selalu optimis karena kami yakin pandemik ini pemerintah kan juga punya strategi, punya juga dasar untuk bisa menghandle COVID seperti ini. Jadi kami yakin optimis bisa kembali normal. Baik. Nah mungkin kalau bisa dilihat ini kita punya lift ada touchless-nya, jadi nggak usah khawatir. Kita akan touchless, nanti tinggal tunggu dari ini. Oh, biasanya kita harus tekan di sini ya? Ya, nanti himbauannya tidak perlu lagi takut, tapi touchless sehingga customer satu sama yang lainnya tidak perlu benar-benar menyentuh. Dan satu lagi adalah ada hand sanitizer. Jadi benar-benar setiap lantai kita siapin hand sanitizer sama untuk tombol liftnya. Dan physical distancingnya ini kita lihat, ini kelihatan banget dari jauh ya warnanya. Jadi akan diatur physical distancing. Jadi kita berdiri di sini, di sana. Saya di sini, ya. Baru nanti customernya yang lainnya di belakang. Dan petugas mengawasi Bu ya. Betul, kalau ada satgasnya. Satgasnya itu. Betul, ya. Apalagi yang di area lobbynya kita juga kan ada tempat duduk. Nah ini kita atur untuk physical distancingnya. Jadi ini udah jelas sekali tidak boleh berdekatan. Tapi kalau ada yang duduk di silang di sini, betul, itu akan ditegur gitu ya? Sangat ditegur Pak. Karena nanti memang kita pengen banget customernya nyaman untuk di level 21. Dan kalau ada yang mau nanya ke customer service, kita pun juga sudah melakukan pembatasan antrian. Jadi kalau misalnya ada yang mau nuker hadiah, mau nuker SDP, ini bisa langsung. Jadi atur jaraknya. Dan dari kita pun juga ada ini Pak, ada akrilik untuk penghalang sehingga customernya tidak bersentuhan langsung dengan customer service kami. Sudah ada siap ya? Betul, dan hand sanitizer pun apabila nanti ada penukaran, kami udah langsung siapkan hand sanitizer. Jadi protokol kesehatan betul-betul dijalankan? Betul-betul ya? Pak, karena memang dari kami, prioritas kami adalah keselamatan buat masyarakat kita dan terutama buat karyawan kita mall dan karyawan tenan. Seperti itu. Keselamatan buat. Jadi bagaimana? Dan terutama perekonomian tetap jalan, mall bisa tetap produktif Bu ya sebenarnya? Betul. Berharap produktif tapi tetap aman gitu ya? Betul. Nah, ini perekonomian tetap jalan, mall bisa tetap produktif Bu ya? Untung dari kita pengusaha ataupun dari tenan, retail ataupun F&B ataupun supermarket. Nah ini kita sama-sama melewati fase pandemik seperti ini, tapi jangan tinggal diam karena memang kalau tinggal diam ya kita nggak akan bisa berkembang. Tapi kalau misalnya dari kita programnya terus ada sampai nanti akhir Desember, kami yakin optimis ekonomi bisa membaik juga Pak. Ya. Ini untuk yang bioskop belum bisa buka Pak ya? Belum sih Pak, sementara saya belum ada kabar belum karena ada kabar, memang ya? pastinya menunggu dari pemerintah. Karena kalau misalnya pemerintah belum izinkan ya kami dengan Logowo mengikuti. Karena kan kami bagian dari pemerintah juga. Oke. Jadi yang paling penting nanti karena kita juga mendengar level 21 terkenal juga dengan sinema atau bioskopnya. Itu juga menjadi harapan juga ya Bu ya, bisa segera dibuka gitu. Kalau misalnya di bioskop sudah ada protokol kesehatan standar-standarnya? Kemarin sih memang sudah ada training, jadi dari mereka kan sudah punya standarisasi yang memang standarisasi yang dipakai adalah standarisasi internasional. Tapi kami belum dapat kabar lagi bagaimana tanggal bukanya, karena kalau udah dapat pasti kami akan informasikan. Karena customer banyak banget yang nanya kapan bisa nonton kembali, tapi kami kan sekarang ini prioritasin adalah kesehatan dahulu. Gitu. Baik, kita sudah di menit akhir ini Bu di bisnis Bali News. Mungkin Ibu punya semacam penekanan lagi, harapan ya pada masyarakat, pemerintah, apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau saya sampaikan sih sebenarnya kita akan bersama-sama sama pemerintah juga, karena pemerintah sama kita juga pengen kita lewati fase ini, karena saya yakin pemerintah juga sekarang lagi sedang sibuk-sibuknya untuk mengurus penurunan trafficnya si COVID sendiri ya. Dan untuk itu dari kita sih berharapnya ya kita ada program bersama-sama pemerintah yang bisa menghandle baliknya ekonomi. Karena kalau untuk kita bisa sama-sama dengan asosiasi juga, dengan pemerintah setempat juga, saya yakin kita bisa lewati fase ini bersama-sama. Karena kalau untuk pusat belanja pastinya berharapnya pemerintah juga bantu nih untuk kita bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ya, ini memang menjadi dilema yang tapi ini harus disinarikan ya, antara bagaimana kepentingan ekonomi, kesehatan ini yang kalau saya di Bisnis Bali mewawancari beberapa narasumber memang menekankan
bagaimana pentingnya sinergi ini. Betul. Jangan sampai salah satunya harus dikalahkan gitu ya. Betul. Demi ekonomi kemudian kesehatan dikorbankan, demi Betul. kesehatan ekonomi harus dikorbankan. Iya, karena serba salah. Karena kalau misalnya kita nggak jalan ekonomi, Oke. PHK akan terjadi besar-besaran dan itu yang kita hindari. Jadi kita juga pengen nolong pemerintah juga dengan bantu untuk pertumbuhan ekonominya sehingga bisa lebih baik lagi nih Bali-nya seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Luar biasa ya. Jadi bagaimana kita melihat sudah ada mulailah pergerakan ya di salah Betul. satu mall di Denpasar ini, dan bagaimana protokol kesehatan itu menjadi penekanan yang sangat penting gitu. Ada petugasnya, ada satgasnya Bu ya. Betul. Kemudian ada tempat cuci tangan, kita diperiksa Touchless. touchless ya. Ini tidak lagi kita pakai tekan-tekan gitu ya. Jadi tinggal ya sudah luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggerakkan perekonomian Bali yang mungkin secara nasional ini sangat terpuruk gitu ya. Dengan upaya-upaya ini kita bisa cepat bangkit dan mensinergikan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu ya. Terima Semoga kasih, tetap Pak. berjalan dengan baik, dan saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.